Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk bongkar belanjaan saya lagi. Lagi-lagi ngajak kalian bongkar belanjaan ya teman-teman. Karena memang itulah kegiatan saya ya, setiap di warung sembako. Kalau tidak melayani pembeli ya bongkar belanjaan ya pastinya ya. Karena untuk konten-konten lain seperti masak-masak saya itu jarang banget sekarang ya untuk nge-record, karena memang waktunya sangat-sangat terbatas dan kerjaan saya itu banyak banget ya teman-teman. Hari ini saya ada belanja dari grosiran subuh saya, langganan saya teman-teman. Ini ada beli mineral sekitar 30 dus. Biasanya ini 30 dus itu hanya habis 1 minggu ataupun biasanya 4 hari juga sudah habis ya teman-teman. Ini saya belanja 30 dus dan ini diantar dari grosirannya ya. Kebetulan mumpung ada mobil jadi dianterin. Biasanya itu saya tuh ambil sendiri, jadi sekali ngangkut pakai motor itu 4 dus jadi bolak-balik ya. Dan alhamdulillah hari ini mumpung ada sopir dari grosiran, saya minta tolong anterin sekalian dan itu free ya teman-teman, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Alhamdulillah banget, grosiran langganan saya itu baik banget ya, dan sangat membantu banget ya, karena kadang kita itu tidak ada yang bisa disuruh untuk ngambil barang. Jadi kalau pas lagi ada sopirnya bisa diantarin ya teman-teman. Belanjaan subuh saya tidak banyak ya teman-teman. Kalau tidak salah itu habisnya sekitar 2.700.000 dan ini sebagian belanjaannya. Di sini ada kerupuk padi kapas. Kerupuk padi kapas itu kerupuk udang ya teman-teman, seperti ini. Ini produk dari Cirebon kalau nggak salah ya. Saya beli 1 bal. Kemudian ada kerupuk mie, saya beli 2 bal. Selanjutnya di sini juga ada sedikit rokok ya, karena stok rokok saya masih ada. Ini ada cikruh. Ini laris manis banget ya, pedas tapi penduduk sini tuh doyan banget. Ini saya beli 5 runtuy seperti ini ya. Ini lumayan, di sini laris manis. Kemudian ada Surya 12 1 pak. Ada Magnum Bintang 1 pak. Selanjutnya ada Garpit Kaleng, ini 1 pak. Untuk nyetok aja teman-teman, stoknya kan masih banyak, untuk ready-in aja. Ini ada Sampurna Evolution yang merah ini 2. Ada tisu travel, saya beli 1 losin ya teman-teman. Dan di sini ada Adem Sari juga sama 1 pak. Dan ini ada suuk atau kacang tanah 10 kilo. Dan ini ada liquid ya. Liquid ini saya beli 2 dus karena minggu kemarin itu saya kan tidak dapat ya dari salesnya, karena salesnya itu ngotot nggak ngasih ini, nggak tahu kenapa. Selanjutnya yang di kresek ini ada gudai. Ini 5 renceng atau 1 pak ya teman-teman. Ini yang coklat. Selanjutnya ada ladaku 1 pak. Dan di sini ada sambal sinti. Sambal sinti ini saya beli 1 losin aja, yang penting ada lah ya, nggak perlu banyak-banyak, nanti kalau habis bisa beli lagi. Kemudian ada garam kapal, ini saya beli 1 bal ya, karena kreseknya atau bungkusannya sobek, jadi saya masukin ke kresek aja. Itu beli 1 bal. Untuk pembelanjaan kali ini alhamdulillah ya, setiap hari masih diberi kesempatan dan rezeki untuk berbelanja nyetok warung sembako saya teman-teman. Dan ini video saya lanjut di malam hari ya teman-teman, karena waktu siang hari saya sibuk banget. Dan juga ada pesanan kue sedikit, ada tetangga minta bikinkan kue untuk dibawa ke rumah saudaranya ya teman-teman. Jadi memang tidak sempat untuk nge-record yang lainnya, jadi saya sambung
ngerekod videonya di malam hari ya. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Ada beberapa teman di channel yang saya kelola ini menanyakan berapa persen sih keuntungan yang kita ambil dari barang yang kita jual. Untuk setiap barang itu tidak sama ya teman-teman, kita mengambil keuntungannya. Kalau saya pribadi tergantung melihat seberapa laris manisnya produk tersebut. Apabila produk tersebut laris banget, saya tidak mengambil banyak ya teman-teman. Contohnya untuk produk-produk yang memang setiap harinya laku seperti telur, beras, minyak sayur yang kiloan. Kalau yang kemasan itu tidak setiap hari laku ya teman-teman. Yang setiap hari keluar pasti minyak curah yang kiloan ya. Jadi itu saya pengambilan untungnya sedikit ya, bisa sekitar 4-5% dari modalnya. Kemudian ada juga teman-teman yang menanyakan untuk harga minuman mineral ya, seperti Aqua, Mineral, Minola, Hervito, Cleo, dan yang lainnya, ataupun minuman-minuman manis seperti terpucuk, pokoknya semacamnya ya teman-teman. Itu untuk pengambilan untung juga tidak banyak ya teman-teman. Saya mengambil untung sedikit aja, pokoknya saya mengikuti harga pasaran di wilayah ini. Jadi kita itu tidak menjual terlalu murah dan juga tidak menjual terlalu mahal ya. Kalau memang pasarannya untuk ecerannya 5.000, kita bisa jual 4.000 ya. Yang penting jangan setengah harga dari harga pasaran di sini. Ini bisa mematikan rezeki orang lain ya teman-teman. Berbeda ya kalau kita jual untuk harga jual lagi. Kalau di warung sembako saya kan banyak banget ya pedagang keliling tuh yang membeli seperti di mineral 600 sekali beli langsung 1 dus ya teman-teman. Itu untuk jual lagi, itu saya mengambil keuntungan tuh sedikit banget ya teman-teman. Contohnya untuk mineral yang ukuran 600 ml itu seumpama harga modal dari distributornya ataupun dari grosirannya 41.000, saya hanya pengambilannya sedikit ya teman-teman. 1 dusnya saya hanya mengambil keuntungan itu 1.500. Jadi saya jual kembali dengan harga per dusnya itu 42.500. Dan untuk harga eceran, kalau memang pembeli ketengan itu membelinya setengah dus ataupun hanya membeli 10 botol, kalau mau dijual lagi biasanya saya hitung per botolnya itu Rp2.000 ya teman-teman. Tapi kalau mereka cuma mengambil 6 botol, saya hitungnya 2.500. Jadi kita itu harus bisa menyesuaikan harga modalnya ya teman-teman. Kalaupun mereka tetap kekeh minta pengambilan 6 botol harga 2.000, itu tidak bisa ya. Karena setahu saya, pengalaman saya pribadi ya, kalau kita mengambil atau beli mineral ataupun air mineral hanya 6 botol dan bilangnya mau dijual kembali, kalau meminta harga murah itu tidak bisa ya. Kalau di grosiran mereka biasanya ada target ya, kalau memang mereka mau dijual lagi harga 6 botol harganya berbeda dengan harga yang setengah dus ya teman-teman. Begitu juga dengan minuman gelas, contohnya seperti teh gelas, ale-ale, torpedo, teh nongkrong, teh rio, dan semacamnya ya. Kita lihat juga modalnya berapa. Biasanya itu pasarannya kalau saya jual di warung kopi saya itu, kalau dingin saya jual 1.500 ya teman-teman. Kalau biasa itu saya jual 1.000. Tapi khusus di warung sembako saya tetap jualnya 1.000 ya teman-teman, karena di sini kan perumahan ya. Kalau perumahan itu anak-anak kalau dikasih harga 1.500 itu berat banget. Biasanya mereka itu akan menolak dan memilih beli di warung lainnya. Jadi daripada mereka pergi jauh cari warung lain ataupun kita tidak mendapatkan pembeli, untung sedikit tidak masalah ya teman-teman. Karena untuk modalnya semahal-mahalnya minuman gelas itu 1 dus itu sekitar 21.000 ya teman-teman. Jadi kalau kita jual satu gelasnya itu 1.000,
itu masih dapat untung ya. Tapi memang terus terang ya, memang kalau kita jual dingin itu untungnya tipis banget ya teman-teman. Kemudian untuk produk-produk yang memang lakunya lumayan lambat, contohnya seperti hand body, bedak bayi, krim muka, bedak tabur, dan yang lainnya, pokoknya yang tidak setiap hari laku, seperti buku juga, pulpen kan tidak setiap laku, nggak setiap hari laku ya teman-teman. Itu biasanya saya pengambilan untung lumayan besar ya, sekitar 8-10% ya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sendiri ya dari keuntungannya dan berapa lama produk itu laku. Menurut saya, untuk saran dari saya ya, ini pengalaman saya sendiri, untuk produk-produk yang memang setiap hari keluar, setiap hari dibeli pelanggan, dan setiap hari dicari pelanggan, janganlah kalian mengambil keuntungan terlalu besar ya teman-teman. Kemudian untuk produk-produk yang memang lama lakunya, itu bisa kalian tambahkan untuk keuntungannya, bisa lebih besar sedikit, tidak masalah ya teman-teman. Dan ada juga nih teman-teman yang menanyakan ke saya bagaimana cara saya menabung untuk kebutuhan pribadi kita dari penghasilan ataupun keuntungan warung sembako. Seperti video-video sebelumnya ya, saya sudah menekankan kalau saya sendiri itu tidak menggunakan pembukuan sama sekali ya, baik itu pembukuan pendapatan ataupun pengeluaran, itu saya tidak ada sama sekali, karena menurut saya, untuk saya pribadi ya, itu ribet banget, karena kadang kita itu ingat untuk mencatat dan kadang itu tidak ya. Dan terkadang kalau sudah terlalu lama, kita itu jadinya males bawaannya ya teman-teman, karena udah kebawa badan capek dan kerjaan banyak, terkadang itu kita tidak sempat ya untuk mencatatnya. Dan untuk caraku sendiri untuk menyimpan ataupun menabung untuk sisa-sisa dari pendapatan itu, biasanya setiap harinya itu pendapatan dari penghasilan warung sembako itu selalu saya putarkan untuk membeli produk-produk yang memang sudah habis ya di warung sembako saya. Dan apabila ada sisa dari pendapatan tersebut, baru saya akan simpan ataupun saya celengin ya teman-teman. Nanti kalau memang sudah waktunya, saya akan membuat video ya untuk membongkar celengan saya dari hasil menyisihkan sisa-sisa uang belanja ya dari hasil warung sembako saya. Insya Allah nanti kalau udah waktunya saya akan record video tersebut, tapi bukan bermaksud untuk ria ya teman-teman. Ini sebagai penyemangat kalian aja, mudah-mudahan bisa nular ke kalian semua, dan juga mudah-mudahan usaha kalian bisa berjalan dengan lancar. Mungkin untuk teman-teman yang mempunyai usaha seperti saya ataupun usaha yang lainnya, kalian mempunyai cara dan trik sendiri ya dalam menyisihkan penghasilan dari usaha kalian ataupun untuk menabungnya ya. Kalau untuk saya pribadi sih tidak berpatokan menyimpan ataupun menabung dalam bentuk uang ya teman-teman. Tapi untuk saran saya bagi kalian yang baru memulai usaha warung sembako ini, janganlah terburu-buru untuk menyimpan ataupun menabung dalam bentuk uang ya. Kalau bagi pemula itu yang penting warung sembako kalian itu barangnya lengkap sesuai dengan barang-barang yang laku di pasaran. Janganlah kalian menyetok ataupun menyimpan barang-barang yang kemungkinan besar barang itu tidak terlalu laris ya teman-teman. Itu akan berakibat ataupun berpengaruh juga dengan kelangsungan dan kemajuan bisnis kalian. Apabila kalian sudah menjalankan usaha kalian sekitar 1 tahun dan usaha kalian sudah mulai stabil keuangannya,
kalian bisa memulai untuk mencoba menabung dalam bentuk uang ya kalau kalian mau. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya itu menabung dalam bentuk uang dan barang ya teman-teman. Barang ini barang dagangan, bukan seperti barang-barang elektro atau emas ya. Saya lebih mementingkan barang dagangan saya itu lengkap dan selalu ready di warung sembako saya, karena setiap barang yang kita jual itu sangat penting ya. Apabila ada pembeli yang memang sudah berlangganan tempat kita tapi barang yang biasa mereka beli ternyata kosong, itu akan membuat mereka kecewa, dan itu akan membuat juga pelanggan kita lebih memilih warung lain yang memang produknya selalu ready di warung mereka. Dan pastinya agar keuangan dan produk-produk warung sembako kalian selalu ready dan keuangan selalu terjaga, kalian juga harus bisa mengontrol untuk pengeluaran pribadi kalian ya teman-teman. Yang namanya memulai usaha, baik itu warung sembako ataupun usaha lainnya, kalian harus memiliki sifat yang benar-benar bisa dibilang kita itu harus mandiri dan tidak terlalu suka berfoya-foya ya teman-teman. Kalau kalian ingin usaha kalian lancar dan memiliki manajemen yang bagus, kalian harus bisa ngirit dan bisa menjauhi yang namanya gengsi ya. Biasanya itu banyak teman-teman yang sudah memiliki usaha kemudian usahanya sudah mulai terlihat maju dan mulai terlihat sukses, mereka sudah berpuas hati dan melihat usaha mereka sukses, mereka sudah berpikir tidak apa-apa kali ya kalau keuangan dari usaha mereka itu mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi. Sebenarnya itu tidak bagus ya teman-teman. Boleh kita menggunakan pendapatan atau uang dari penghasilan warung sembako, tetapi kita harus bisa mengontrol sejauh mana, seberapa banyak yang kita perlukan. Jangan mentang-mentang usaha kalian sedang maju dan sedang laris, kalian berfoya-foya menggunakan uang pribadi ataupun uang pribadi dari warung sembako itu untuk kebutuhan pribadi kalian yang tidak terlalu penting. Siapa? Kemana emangnya? 67500 tinggal Caiha. Udah nggak pernah kesininya. Emang kerja di mana? Bukannya masih ojek? Angsuran 2,5. Itulah ya teman-teman sedikit pengalaman saya mengenai cara menabung, kemudian cara mengelola keuangan warung sembako kita, agar warung sembako kita tetap berjalan dengan lancar ya. Semoga video yang saya bagikan kali ini juga sedikit bermanfaat untuk kalian semuanya dan sedikit menghibur kalian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang pas dan tidak mengenakan hati, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.